Saudara, belum usai penghitungan suara pemilu 2024 beredar bursa Kabinet Prabowo Gibran di periode 2024-2029. Termasuk informasi tim kampanye Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi dilibatkan dalam penyusunan kabinet dan kebijakan strategis pemerintahan mendatang. Belum juga Komisi Pemilihan Umum selesai menghitung suara pemilih di pemilu 2024. Bursa Kabinet pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah jadi perbincangan. Prabowo Gibran memang saat ini unggul dalam hitung cepat dan penghitungan sementara KPU. Ketua Umum Relawan Jokowi Projo yang sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi merespons kabar ajakan masuk Kabinet Prabowo Gibran. Udah diajak kabinet Prabowo belum, Pak? Ya belum lah, tunggu Realcon aja. Tunggu Realcon. Kamu ini buru-buru, masih ada berapa hari sih? 20 Maret ya? Tunggu aja lah, tunggu. Infonya bakal diajak Pak Budi. Info dari mana kamu? Mah bisa aja. Tapi kalau diajak gimana nih? Udahlah, kita tunggu Realcon aja. Berbeda dengan Budi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengaku sudah diajak Prabowo masuk kabinet mendatang. Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya 5 tahun ke depan. Tapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu. Siapa saja yang masuk bursa kabinet memang masih belum pasti. Tapi yang jelas, menurut petinggi tim kampanye Prabowo Gibran, Presiden Jokowi dilibatkan dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran dan penyusunan kebijakan strategis lainnya. Saya rasa semua pihak juga mengakui popularitas beliau itu sangat membantu di dalam kemenangan Prabowo Gibran dengan peran yang sebegitu besar, dan apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya. Ya saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang. Sampai menentukan nama dan juga nomenklatur kementerian kah? Nah, itu saya buka kantong terlalu banyak. Begini, nanti penyusunan kabinet dan sebagainya itu akan dibahas oleh beliau, ya, Presiden Jokowi, oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, dan para ketua umum partai. Dan kebetulan para ketua umum partai ini kan menteri semuanya sekarang yang. Menurut analis politik, Kabinet Prabowo Gibran bakal diisi juga oleh wakil partai lawan politik Prabowo Gibran di pemilihan Presiden 2024, seperti Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu merangkul 1, 2, atau 3 partai politik ya, supaya mayoritas parlemen ini menjadi kondusif, dan tentu saja semua kebijakan yang akan digulirkan oleh Prabowo dan Gibran tidak terlampau mendapatkan penolakan-penolakan yang signifikan. Jadi soal merangkul ini adalah kebutuhan, terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Di saat ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB, menurut saya termasuk 2 partai yang relatif memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam, terutama dari kalangan Nahdliyin. Jadi variabel ini yang sangat mungkin menjelaskan kenapa PKB masuk nominator sebenarnya. Akan dirangkul atau tidak, problemnya apakah Pak Prabowo melakukan itu atau tidak, tentu kita tunggu di masa yang akan datang. Jikapun ada penawaran dari PKB, mau tidak PKB. Tapi, soal ajakan masuk kabinet tak ingin buru-buru ditanggapi PKB. Enggak, poinnya begini, terlepas diajak atau tidak ya. Yang pertama ada 2 cara pandang sebenarnya. Yang pertama, secara urutan waktu sebenarnya belum perlu ada ajak-mengajak terkait dengan ini. Karena ini fase penghitungan suara belum selesai. Orang lari estafet, ini baru estafet kilometer sekian dari finish. Finishnya adalah penetapan KPU. Jadi pemilu tahun 2024 ini, pemilu yang jaraknya dengan berhentinya selesainya masa bakti Presiden Jokowi itu masih jauh, bulan Oktober. Jadi sebenarnya belum perlu kita ngomongin menyangkut soal bergabung atau tidak bergabung itu hari-hari ini. Kita hormati dulu suara rakyat.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang masih berstatus cawapres pendamping Anies Baswedan juga menyatakan saat ini partainya masih di koalisi perubahan. Meskipun ada tawaran menteri atau menko segala macam mungkin Gus. Siapa yang nawari? Siapa tahu nanti ada Kalau tawaran. diajak di pemerintahan berikutnya. Nggak ada, jangan berandai-andai. Caimin kan kemarin waktu pendaftaran sama Pak Prabowo sempat disebut sahabat saya, jangan lupa moga-moga. Nah sekarang Belum ada, nggak ada. Oke, makasih. Siapa saja yang bakal mengisi kabinet Prabowo Gibran kini masih ditunggu. Tapi yang pasti, lobi politik sedang terjadi di koalisi Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV.